Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Robiatul Mustasfa dari kelas G Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tipe kepemimpinan militeristik dan laissez-faire. Yang pertama itu ada tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan ini adalah tipe yang memiliki disiplin yang tinggi dan biasanya menyukai hal-hal yang formal. Menerapkan sistem komando dalam menggerakkan sistem bawahannya untuk melakukan perintah, menggunakan pangkat dan jabatan dalam mempengaruhi bawahannya untuk bertindak. Adapun contoh dari pemimpin militeristik ini adalah Presiden Soeharto. Adapun kelebihan dari tipe militeristik yaitu tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bawahan akan memiliki sikap disiplin yang tinggi serta bawahan akan merasa aman dan terlindungi. Adapun kelemahan dari tipe ini yaitu suasananya cenderung kaku karena lingkungan yang formal, pemimpin yang sukar dalam menerima kritikan dan saran dari bawahannya. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan dan tidak nyaman karena adanya aturan dari pemimpin. Selanjutnya ada tipe laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan instruksi dan perintah. Mereka membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tidak ada kontrol dan koreksi. Tentu saja, dalam kepemimpinan ini sangatlah mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Pemimpin tidak dapat menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin lainnya. Kelebihan dari tipe laissez-faire ini, keputusan ada di tangan bawahan sehingga bawahan bisa bersikap mandiri dan memiliki inisiatif. Pemimpin tidak memiliki dominasi besar di dalam kepemimpinannya. Dan yang terakhir, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugasnya karena tidak adanya pemimpin yang dapat menekannya dan memiliki aturan dari pemimpinnya. Serta adapun kelemahan dari tipe ini yaitu pemimpin membiarkan bawahan dalam bertindak sesuka hati karena tidak adanya kontrol. Terus mudahnya terjadi kekacauan dan bentrokan. Dan tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahannya tidak memiliki inisiatif yang tepat dan dedikasi yang tinggi. Kita akan membahas lebih lanjut tentang tipe kepemimpinan militeristik itu apa. Bahwa dahulu tipe yang dimaksud dengan seorang pemimpin bertipe militeristik ini berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik itu yaitu seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Kebanyakan sistem perintah yang sering digunakannya. Yang kedua, senang bergantung kepada pangkat dan jabatan. Selanjutnya, menuntut disiplin yang tinggi dari bawahannya. Adapun lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan sering tidak bijaksana. Sangat menyenangkan formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang terakhir, komunikasi hanya berlangsung searah. Menurut Prijanto, gaya kepemimpinan yang ada di Indonesia yaitu pada saat
masa jabatan Joko Widodo Gubernur DKI Jakarta dinilai mirip dengan gaya kepemimpinan di militer. Sebagai pemimpin, Jokowi lebih banyak meninjau langsung keluar dalam permasalahan dan segala sesuatunya. Sedangkan Basuki Cahayapurnama wakilnya lebih mengurus ke hal-hal internal dan kepegawaian serta birokrasi. Secara perspektif, kepemimpinan militer itu memang hampir ada kemiripannya. Jikalau di militer, wakil sebagai ibu rumah tangga berada di dalam, sedangkan komandan atau panglimanya berada di luar untuk mempelajari segala sesuatunya. Gaya Jokowi memimpin dinilainya semakin mirip dengan gaya memimpin di kimiliteran dari caranya memberikan petunjuk kepada wakil dan stafnya. Semua pembahasan dilakukan setelah Jokowi berhasil meninjau dan menetapkan permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tipe militeristis ini yaitu seorang pemimpin yang memiliki ciri sebagai sering mempergunakan sistem perintah dan menggerakkan bawahannya, senang bergantung kepada pangkat dan jabatan dalam menggerakkan bawahannya, dan yang terakhir menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, serta segala sesuatu yang bersifat formal. Nah, setelah kita membahas lebih lanjut tentang tipe kepemimpinan militeristik, kita akan membahas tipe kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe laissez-faire ini, pemimpin menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena itu, tipe kepemimpinan ini merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bersedia bekerja bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang sebelumnya telah diserahkan kepada bawahan. Karena arti laissez sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan arti faire adalah bebas. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari laissez-faire ini adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk pula kepada bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan, dan tipe ini dapat dilaksanakan di sekolah yang memang benar-benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik, serta mampu merancang semua kebutuhan sekolah dengan mandiri. Adapun tipe dari laissez-faire ini yaitu seseorang yang memiliki sifat memberikan kebebasan kepada bawahannya. Pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan, serta semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahannya. Begitupun gaya kepemimpinan yang digunakan, yaitu bukan lagi menjadi sebuah pembahasan, sebab sejak puluhan tahun yang lalu sudah ada banyak ahli yang meneliti serta menjelaskan mengenai kepemimpinan. Tentu saja hal ini terjadi mengingat betapa pentingnya peran seorang pemimpin dalam sebuah kelompok ataupun organisasinya. Tanpa adanya pemimpin akan susah bagi semua organisasi untuk mencapai tujuan utama mereka. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk melalui jalan yang tepat dalam mengejar impiannya bersama. Adapun contoh dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini, pemimpin adalah sosok pemimpin yang memberikan kebebasan yang besar kepada setiap orang
yang dipimpinnya, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun mengambil keputusan penting sekalipun. Dengan begitu, setiap orang yang ada di dalam organisasinya dapat bekerja dengan cara yang menurutnya tepat, tanpa adanya tekanan dan batasan dari pemimpinnya. Pasalnya, pemimpin ini akan memberikan partisipasi yang sangat sedikit dalam hal seperti ini. Menurut Handoko dan Rekso Hadiprojo, tahun 1997 menjelaskan ada 3 ciri dari tipe kepemimpinan dengan gaya laissez-faire ini, yaitu 1. Pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Dan yang terakhir, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Nah, dengan sikap pemimpin yang seperti ini, maka kekacauan bukan lagi menjadi hal yang jarang terjadi dalam sebuah organisasi yang dipimpin olehnya. Bagaimana tidak, bawahan sama sekali tidak mendapatkan arahan dari pemimpinnya. Di sini, pemimpin sebenarnya tidak dapat dikatakan benar-benar memimpin organisasinya. Dan bahkan setiap pencapaian diperolehnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang kompeten yang berada di bawahnya. Meskipun gaya kepemimpinan laissez-faire ini terlihat kurang baik untuk diterapkan, namun nyatanya ada juga beberapa pemimpin besar yang menerapkannya. Berikut diantaranya yaitu Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di Barat. Beliau juga seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia. Beliau lahir dan mengenalkan teori laissez-faire ini, yang artinya biarkanlah mereka lakukan. Semua berawal dari kepercayaannya bahwa buruh merupakan prioritas tertinggi. Sebab adanya peningkatan jumlah buruh akan memberikan peningkatan kepada jumlah produksi. Karenanya, dia menentang dengan sangat keras pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab pembatasan akan menimbulkan ekspansi industri. Maka dari itu, Adam Smith menuntut untuk memberikan kebebasan kepada para buruh untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan tanpa harus menerima batasan dari pemimpinnya. Namun, bukan berarti dengan adanya pemimpin maka tujuan tersebut semata-mata itu langsung tercapai. Nyatanya, bahkan terkadang ada pemimpin yang tidak mampu membawa organisasinya ke arah yang lebih tepat, atau malahan membuat organisasinya semakin memburuk. Salah satu yang menjadi pengaruh besar akan hal ini ialah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin tersebut. Perlu diketahui, setiap pemimpin memiliki cara atau gaya yang berbeda-beda dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ciri-ciri khusus gaya kepemimpinan laissez-faire ini yaitu 1. Pemimpin memberikan kebebasan penuh dalam mengambil setiap keputusan, baik secara kelompok maupun individual dengan minimum partisipasi, bahkan terkesan acuh tak acuh. Yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada stafnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya.
Yang ketiga, pemimpin tidak berpartisipasi sama sekali dalam organisasi yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, pemimpin memberikan komentar spontan atas aktivitas-aktivitas anggota dan dia tidak berusaha sama sekali untuk menilai atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya. Adapun beberapa sebab timbulnya tipe laissez-faire ini dalam kepemimpinan pendidikan di Indonesia, antara lain karena kurangnya semangat dan kegairahan kerja pemimpin sebagai penanggung jawab utama daripada sukses tidaknya kegiatan kerja suatu lembaga. Terus kurangnya kemampuan dan kecakapan pemimpin itu sendiri, apalagi jika ada bawahan yang lebih cakap, lebih berbakat dalam memimpin daripada dirinya, sehingga si pemimpin ini cenderung memilih alternatif yang paling aman bagi dirinya dan prestis jabatan menurut anggapannya, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anggota staf, kepada kelompok sebagai satu kesatuan untuk menetapkan polisi dan program serta cara-cara kerja menurut konsepsi masing-masing yang dianggap baik dan tepat untuk mereka sendiri. Dalam tipe kepemimpinan ini pula, setiap kelompok bergerak sendiri-sendiri, sehingga semua aspek kepemimpinan tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari tipe kepemimpinan yang telah kita sebutkan di atas pada dasarnya kurang tepat jika dilaksanakan secara murni di lingkungan lembaga pendidikan. Dalam hal kepemimpinan ini, setiap hal anggota kelompok bergerak sendiri-sendiri, sehingga segala aspek manajemen tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Nah, dari pembahasan tipe kepemimpinan yang militeristik dan laissez-faire yang tadi kita bahas, kira-kira apa ya yang cocok sebagai tipe kepemimpinan yang dijalankan di Indonesia? Dilihat dari tipe kepemimpinan laissez-faire ini, mungkin gaya kepemimpinan jenis ini hanya terlibat dari kuantitas yang kecil, di mana para bawahannya menentukan tujuan dan penyelesaian yang dihadapinya. Jadi, menurut saya gaya kepemimpinan seperti ini tuh kurang tepat dijalankan di Indonesia. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang peduli dan kreatif dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi mereka. Nah, jadi berdasarkan tipe kepemimpinan yang kita bahas tadi, belum ada tipe kepemimpinan yang cocok dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu, gaya kepemimpinan seperti apa yang harus dan cocok diterapkan pemimpin di Indonesia? Nah, kalau menurut saya, gaya kepemimpinan yang cocok dapat diterapkan di Indonesia adalah gaya kepemimpinan yang situasional. Kenapa? Karena gaya kepemimpinan ini mampu mengkolaborasikan gaya-gaya kepemimpinan yang telah ada untuk diterapkan pada waktu dan kondisi yang tepat. Gaya kepemimpinan seperti ini dapat bersifat otoriter apabila masyarakat membutuhkan sebuah kebijakan yang sifatnya cepat dan tepat.
Dan dalam hal ini pula, kebijakan yang bersifat penting dan butuh pertimbangan serta masukan-masukan agar kebijakan tersebut dapat sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Pemimpin yang situasional ini akan bersifat demokratis, sehingga cocok dijalankan tipe kepemimpinan ini dapat dijalankan di Indonesia. Sekian pembahasan materi tentang tipe kepemimpinan militeristik dan laissez-faire dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.